Halo semuanya, nama saya Darwin Tai dengan NPM 2131045. Saya dari kelas 2CB. Jadi sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal Windows Server 2016 standar. Jadi pertama-tama kita harus menginstal tools yang bernama Rufus dengan versi 2.10 dan juga ISO dari Windows Server 2016 standar. Bagaimana caranya? Kita buka Google Chrome. Kemudian untuk sekarang ini saya sudah meng-save atau membookmark dari link Rufus tersebut. Kalian bisa mengcopy link yang saya gunakan ini untuk Rufus 2.10. Kemudian kita klik download. Nah, untuk Rufus ini kita bisa lihat saya sudah mendownloadnya. Dan sekarang kita akan lanjut bagaimana cara mendownload Windows Server 2016 standar ISO-nya. Ketik download Windows Server 2016 standar get into PC. Kemudian kita pilih yang paling pertama, Windows Server 2016 standar Januari 2021 free download. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita bisa klik download 64 bit kali 64 Januari 2021. Ketika kita menekan tombol tersebut, nanti akan diarahkan ke new tab yang baru. Kita hanya perlu menunggu file tersebut atau zip tersebut di-download. Tetapi karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita akan langsung praktek bagaimana cara burning ISO tersebut dengan menggunakan Rufus ke dalam USB. Sehingga USB tersebut akan menjadi USB bootable. Pertama, kita mengekstrak zip dari Rufus 2.10. Kemudian, kita colok USB yang ingin kita jadikan sebagai bootable. Di situ terdapat USB dengan nama WinServer. Kemudian kita buka folder tersebut, lalu kita klik aplikasinya. Kita buka dan runkan. Aplikasi ini sudah terbuka, kita akan melakukan langkah selanjutnya. Kita bisa lihat untuk bagian device itu sudah terpilih WinServer 16GB. Kemudian untuk partisi SIM dan target system type kita pilih GPT partition SIM for WiFi. Untuk file sistemnya kita pilih FAT32, itu adalah defaultnya. Cluster size-nya itu sudah default, new vulnerable-nya WinServer sudah default. Untuk cek device for bad block itu kita uncentang, kemudian sisanya dicentangkan. Lalu kita akan memasukkan ISO yang sudah kita download tadi dengan cara klik zip dari ISO yang sudah kita download, lalu klik open. Kemudian kita bisa lihat new vulnerable-nya itu menjadi nama dari zip yang sudah kita download tadi. Kita bisa mengubahnya menjadi WinStrip-Server. Lalu di sini kita bisa lihat statusnya ready dan kita klik tombol start. Lalu akan muncul warning bahwa USB tersebut akan diformat terlebih dahulu. Jadi kalian harus pastikan datanya sudah dipindahkan atau diamankan. Lalu kita klik OK. Lalu proses bootable-nya itu akan berjalan. Kita hanya perlu tunggu tulisan tersebut bertulis ready. Setelah itu, kita klik tombol close. Kita bisa lihat bahwa bootable-nya itu sudah ada di dalam flash disk-nya. Kita bisa coba eject WinServer-nya, lalu kita coba ulang colok. Kita akan melihat berbagai perbedaan, yaitu perbedaan yang pertama, icon dari USB tersebut menjadi icon untuk bootable. Untuk sekarang, USB bootable Windows Server 2016 standar sudah bisa kita gunakan. Jadi kita akan melakukan proses booting, masuk ke BIOS, tekan tombol delete, lalu tekan tombol F6 untuk masuk ke advanced mode, pilih boot. Pastikan di sini option untuk dari flash disk bootable-nya atau USB bootable-nya sudah ada di sini. Kemudian pastikan juga SSD kalian itu sudah tercolok. Ini untuk SSD saya masih kosong sehingga dia tidak muncul di sini. Kita tekan F10, yes. Maka proses instalasi dimulai. Ini kita pilih next, lalu install now. Di sini kita bisa lihat di sini ada core, standard core. Di sini standar STD atau standard installation, sama di sini standar KMS. Standard core ini adalah versi Windows Server 2016 standard core
Di sini Windows Server 2016 standar. Ditambahkan std ini digunakan untuk ketika kita ingin memasukkan key Windows yang ORI. Di sini untuk key Windows yang bajakan. Kita pilih bajakan aja, kemudian pilih next. Lalu ini kita centang, kemudian kita pilih next. Di sini kita pilih custom. Nah, di sini kita akan membuat partisi. Jadi saya akan membuat partisi sistem C-nya itu 100 GB untuk data sisanya. Kita tekan new. Lalu di sini saya akan membuat partisinya 100 GB untuk sistem. Kemudian kita apply. Oke. Di sini kita bisa lihat di sini ada untuk recovery-nya, sistem sama MSL reserve. Di sini adalah sistemnya. Kemudian di sini masih unallocated space, kita akan buat partisi D-nya. Ini adalah sisanya kita buat sebesar 125 GB. Kita apply, lalu kita format. Tujuan di format agar pada saat masuk Windows partisi untuk data D-nya sudah ada. Jika kita tidak format, maka tidak ada partisi data di dalam Windows-nya nanti. Kemudian kita pilih yang partisi 4 yang berkapasitas 100 GB. Kemudian kita pilih next untuk melakukan proses instalasi. Setelah sudah 100%, maka Windows akan minta untuk men-start. Setelah itu kita coba masuk ke BIOS dan kita harus pastikan bahwa SSD tersebut sudah di boot option part yang pertama. Kita pilih Advanced F6, kemudian kita ke menu boot. Kita pastikan boot option yang pertama itu adalah WDC. WDC adalah SSD. Setelah itu, Windows akan meminta kita untuk memasukkan password. Untuk username itu sudah secara default ditulis administrator. Kemudian di sini akan muncul pop-up CMD. Di sini dia akan melakukan enable fitur sehingga kita bisa menggunakan segala jenis service yang ada di Windows Server. Kemudian akan tampil tampilan lock screen yang dimana ketika kita menekan Ctrl Alt Delete maka akan diminta untuk memasukkan password. Masukkan password sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Lalu sudah tampil desktop dari Windows Server 2016 standar. Sekilas kita bisa melihat bahwa desktop tersebut mirip seperti Windows 10. Tetapi kita bisa lihat dia akan pop up sebuah server manager yang dimana Windows Server 2016 ini memiliki ciri khas yang terdapat dalam server manager tersebut. Yang dimana fitur-fitur yang kita butuhkan untuk kita setting sebagai server itu ada di server manager. Sehingga kita perlu beberapa konfigurasi. Baik, jadi ini adalah tampilan awal dari Windows Server 2016 standar. Kita bisa lihat di sini ada fitur yang namanya Server Manager ketika kita sudah masuk ke dalam desktop. Pertama, tampilannya kosong seperti ini, jadi kita akan memunculkan tampilan-tampilan desktop icon. Setelah itu kita bisa lihat di sini masih belum teraktivasi. Nah, untuk WiFi-nya itu sudah saya masukkan. Tetapi dari Windows Server ini kita harus melakukan yang namanya proses penginstalan Windows Fitur. Jadi kita klik di bagian Windows Server Manager, kita buka, lalu klik Manage. Pilih Add Roles and Features. Lalu pada tampilan yang ini kita pilih Next. Kemudian pilih Role Based or Feature Based Installation. Kita pilih Next. Di sini kita pilih yang
select a server from the server pool. Kita klik next. Lalu kita bisa lihat di sini, pastikan untuk tanda hitam ini, titik di sini, itu kita harus menyertakan storage service. Biasanya sudah terinstall, kemudian kita klik next saja. Untuk fitur WiFi harus kita aktifkan. Di fitur WiFi-nya itu kita scroll ke paling bawah, pilih wireless LAN service. Lalu klik next. Kemudian ini kita klik install saja. Maka proses instalasi WiFi sedang dilakukan. Bisa dilihat di sini sudah muncul fitur installation tanda warning bahwa perlu di restart. Kita close saja. Kemudian kita harus merestart terlebih dahulu. Di sini kita sudah masuk ke tampilan desktop. Di sini kita bisa lihat fitur WiFi-nya sudah hidup. Maka kita tinggal masukkan WiFi yang perlu kita masukkan. Oke, untuk WiFi sudah terhubung. Sekarang kita bisa lihat di sini. Di sini kita harus ingat untuk USB bootable kita harus eject. Setelah itu di sini kita bisa ganti namanya jadi sistem. Di sini jadi data. Kemudian kita bisa lihat Windows-nya sudah teraktivasi. Mengapa bisa? Karena kita hanya perlu mengaktifkan internet. Jadi dia akan otomatis. Nah, apa yang harus dilakukan dalam Windows ini? Ini kita bisa membuat yang namanya local user. Jadi kita bisa lihat di sini ada fitur local user. Di sini kita bisa set nama-nama user yang mau kita buat kredensialnya. Sehingga nanti dari komputer klien itu bisa mengakses ke server. Lalu di sini kita juga bisa mengaktifkan yang namanya Active Directory atau orang biasa sebut domain. Di sini kita bisa next. Untuk tampilan Active Directory ada pada Active Directory Domain Service. Bisa dicentang, nanti bisa kita lakukan add fiturnya. Active Directory biasanya digunakan untuk menata service security dari klien, hingga kita bisa mengontrol klien dan servernya menjadi pusat dari klien tersebut. Untuk tampilan, dari segi tampilan kita bisa lihat ini sama seperti Windows 10. Hanya saja yang berbeda, untuk Windows Server dia ada yang namanya Server Manager di sini. Kita juga bisa mengupdate Windows kita dengan cara ketik check for update. Kemudian ini kita bisa klik check for update. Maka untuk update dari Windows ini akan dimulai. Kemudian kita bisa juga lihat di sini memastikan bahwa ini adalah Windows Server 2016 standar. Kita bisa lihat di sini. Lalu untuk komponennya kita bisa ganti, caranya klik change setting, lalu pilih change. Di sini kita bisa ganti komputernya kita apa. Sekarang saya akan mencoba untuk mengaktifkan fitur Active Directory. Jadi ini adalah khas dari Windows Server kita. Kita pilih add rows and feature, lalu pilih next. Pilih next lagi. Di sini juga kita pilih next. Kemudian kita pilih Active Directory Domain Service. Pilih Add Features. Kemudian kita pilih DNS Server juga. Add Features. Kita continuekan. Kita boleh juga klik DHCP Server. Kita Add Features juga. Continuekan. Lalu kita next. Pada bagian ini kita tidak perlu men-select apapun. Kita pilih next saja. Kita pilih next. Next lagi. Next lagi, kemudian kita install. Di sini telah dimulai proses pembuatan Active Directory dari Windows Server. Jadi ini adalah perbedaan Windows Server dengan Windows lainnya. Biasanya Windows Server itu akan digunakan di beberapa PT yang besar untuk memanage dari apa yang dilakukan klien. Dan Windows Server juga bisa digunakan sebagai storage atau penyimpan data dari klien. Kita bisa lihat di sini configuration required installation success on Win seterusnya. Di sini menandakan bahwa Active Directory dari Windows Server kita sudah berhasil. Kita pilih close saja. Kita bisa lihat di sini kita akan pilih untuk di bagian yang kedua kita bisa lihat ada post deployment configuration. Kita pilih promote the server to a domain controller. Maka kita bisa memasukkan domain yang akan kita buat. Kita pilih add a new forest. Kita buat nama domain kita. Saya akan membuat namanya Cyber Home. Lalu saya akan klik next. Di sini saya akan memasukkan password dari
server kita. Kita harus pastikan juga Forest Functional Level ini yang kita pilih ada Windows Server 2016. Begitu juga Domain Functional Levelnya 2016. Kemudian kita pilih Next. Kita pilih Next saja, kita skip untuk bagian ini. Di sini kita lihat NetBIOS dari domain kita namanya Cyber. Kita pilih Next. Di sini adalah letak Active Directory, domain sistem, database kita, log file, dan juga sistem volume. Sini ada letaknya, ada di sistem C, di bagian Windows. Kemudian kita pilih Next saja. Kita bisa lihat ini adalah scriptnya, bahwa kita bisa lihat NetBIOS name-nya Cyber, domain name kita namanya Cyber Home, untuk global catalog DNS dan database foldernya letaknya di mana kita bisa lihat juga ada di sini. Kemudian kita pilih Next saja. Maka proses pembuatan domain controller-nya itu dimulai. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik install saja. Maka proses pembuatan domain controller telah dimulai. Kita bisa lihat di sini muncul tampilan bahwa kita perlu merestart komputer kita. Biasanya untuk restartnya itu dia secara otomatis sehingga kita tidak perlu menekan tombol restart. Kita bisa lihat ada perbedaan di bagian server manager. Kita bisa lihat di bagian tools. Di bagian tools ini menjadi semakin banyak. Di sini ada DNS, DHCP, sini ada Active Directory Sites and Service, User and Computer. Kalian bisa lihat untuk settingan-settingannya. Kita bisa lihat, kita buka salah satu. Di sini ada namanya Active Directory Users and Computer. Sini domain dari server kita sudah dibuat. Baik. Sekian dari video ini, kiranya untuk proses instalasi Windows Server 2016 dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera dan terima kasih.